Lupakan sejenak monster laut yang berada di Palung Mariana, Bray. Memang dia adalah palung terdalam di muka bumi. Tapi Palung Jawa lah yang memegang rekor sebagai salah satu zona mematikan di dunia saat ini. Sensor seismik menunjukkan aktivitas anomali yang terus meningkat. Saat Mariana tidur terlelap, Palung Jawa adalah naga yang sedang bersiap bangun untuk menyapu pesisir dengan gelombang setinggi 34 meter. Ini bukan mitos, ini adalah fakta geologis yang sedang disembunyikan. Kalian pernah kepikiran gak sih di planet kita yang isinya laut biru ini? Ternyata ada dunia lain yang jauh lebih asing daripada luar angkasa. Dan ini serius. Sebuah dunia yang gelapnya absolut, nggak pernah kena setetes pun cahaya matahari. Dunia yang dinginnya nusuk tulang, pekat dan penuh sama hal-hal yang bikin kita bertanya-tanya. Apakah ini beneran masih di bumi? Dan dua tempat paling gila di dunia ini adalah Palung Mariana. Dan satu lagi yang bikin merinding bernama Palung Jawa. Jurang raksasa yang lokasinya praktis di halaman belakang rumah kita, Bray. Dua-duanya ini seperti bekas luka purba di kulit bumi. Tempat lempeng-lempeng tektonik segede benua saling adu jotos dengan kekuatan yang otak kita itu susah banget ngeproses keseluruhan informasinya. Nah, di imajinasi orang-orang, Palung Mariana itu sering jadi sarangnya monster. Tempat di mana Megalodon atau Kraken sebuah kiamat biologis yang sangat spekulatif, yang bikin kita ngeri sekaligus sebenarnya juga penasaran. Tapi di sini kalian sadar nggak sih ada palung satu lagi yang sering kita lupain. Dia bernama Palung Jawa, yang justru menyimpan ancaman kiamat yang jauh lebih real. Bukan monster dari legenda, tapi monster geologis. Sebuah energi kolosal yang terus numpuk dari abad ke abad dan siap meledak kapan aja dalam bentuk gempa megatrust dan tsunami yang tingginya bisa ngalahin gedung-gedung pencakar langit yang ada saat ini. Gila kan? Dua palung, dua potensi kiamat. Satu-satunya horor fiksi ilmiah yang mancing imajinasi. Satunya lagi horor saintifik, udah terbukti data-datanya. Di sisi lain, datanya itu terus dipantau para ilmuwan dengan nafas yang tertahan, Bray. Nah, pertanyaannya, mana ancaman yang lebih nyata, mana yang lebih terukur, dan yang paling penting, mana yang bisa berdampak langsung ke jutaan nyawa di Indonesia dalam waktu yang nggak bisa kita prediksi. Nah, di video ini kita bakal nyelam ke dua tempat paling ekstrim di muka bumi. Kita bakal bongkar habis-habisan misteri Palung Mariana atau Mariana Trench. Lalu kita adu sama kekuatan destruktif yang lagi tidur di Palung Jawa. Dan pada akhirnya kita bakal nemuin jawaban dari pertanyaan yang mengerikan ini. Mana yang lebih menyimpan kiamat lebih besar? Oke, kalau kalian buru-buru sabar, tahan dulu pelan-pelan karena kita bakal mulai perjalanan ke tempat paling asing di planet kita sendiri. Sebuah tempat yang lebih jarang dikunjungi manusia daripada permukaan bulan. Selamat datang di Palung Mariana. Lokasinya ada di Samudra Pasifik bagian barat, di timur Kepulauan Mariana. Bayangin aja, goresan raksasa bentuk bulan sabit di dasar laut, panjangnya mencapai 2.550 km. Goresan ini bukan baru kemarin sore, Bray. Palung ini terbentuk sekitar 180 juta tahun yang lalu, saat lempeng Pasifik yang udah tua, padat, dan berat mulai nyusep nih ke bawah. Lempeng Mariana ini lebih muda. Dan proses subduksi inilah proses di mana satu lempeng tektonik kalah dan menyelinap di bawah lempeng lain yang menciptakan jurang paling brutal yang pernah kita ketahui. Kalau kalian pikir kalian udah tahu sesuatu hal yang lebih dalam di dunia ini, coba kita kalibrasi ulang otak kita. Titik terdalamnya namanya Challenger Deep itu dalamnya hampir 11.000 meter, Bray.
Gini, biar kebayang, kita ambil gunung paling jangkung di dunia, namanya Gunung Everest atau gunung tertinggi. Terus kalau seandainya kita cemplungin nih ke Challenger Deep ini, tahu nggak, puncak Everest itu masih bakal tenggelam lebih dari 2 kilometer di bawah permukaan laut. Masih belum kebayang? Oke, seluruh ketinggian Everest ditambah 2 kali tinggi Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, semuanya bakal lenyap di bawah air. Turun ke Challenger Deep itu kayak perjalanan ke dimensi lain, Bray. Beberapa ratus meter pertama, cahaya matahari itu mulai meredup. Setelah itu lenyap total. Selamat datang di kegelapan absolut. Di lokasi ini suhu air itu benar-benar terjun bebas, mendekati titik beku. Cuma sekitar 1-4 derajat Celcius. Tapi itu semua belum ada apa-apanya. Yang paling ekstrim dan yang paling bikin semua teknologi manusia itu benar-benar runtuh adalah tekanannya. Di sini, di permukaan, kita hidup nyaman di bawah tekanan 1 atmosfer. Di dasar Palung Mariana, tekanannya lebih dari 1000 kali lipat. Angkanya itu sekitar 1086 bar. Rasanya kayak apa? Bayangin ada 50 jet jumbo ditumpuk di atas badan kalian. Atau seekor gajah dewasa berdiri santai di atas ibu jari kalian. Setiap inci persegi tubuh kalian bakal ditekan beban berat sebesar 8 ton. Tekanan sebesar ini bakal ngeremukin hampir semua benda buatan manusia dalam sekejap. Kapal selam nuklir militer paling canggih di dunia bakal remuk layaknya seperti kaleng soda jauh sebelum nyampe dasar. Makanya cuma segelintir kendaraan super canggih yang dirancang khusus seperti Bathyscaphe Triste yang di tahun 1960 dan Deep Sea Challenger-nya James Cameron di tahun 2012 yang pernah berhasil nyentuh titik ini. Inilah dunia Palung Mariana, Bray. Ekstrim, gelap, dingin, sunyi, senyap. Tapi justru di dalam kesunyian inilah imajinasi manusia dan evolusi alam yang brutal menciptakan kiamat versi pertama kita. Kiamat para monster, sarang monster. Wajar banget kalau kita mikirin tempat segelap dan semisterius ini, otak kita itu langsung lari ke monster. Legenda kuno tentang Kraken atau Leviathan kayaknya itu nemuin rumah paling logis di sini. Film-film Hollywood kayak The Meg makin nambahin bensin ke api yang ada di Palung Mariana ini. Seolah-olah Palung Mariana itu penjara bawah air buat monster prasejarah seperti Megalodon. Nah pertanyaannya, emang bener ada monster raksasa di sana? Jawabannya iya dan tidak, Bray. Tidak untuk monster seukuran gedung pencakar langit seperti di film. Itu fiksi. Tapi iya untuk monster dalam artian makhluk-makhluk dengan penampilan super aneh. Kayak mimpi buruk yang benar-benar menjadi kenyataan. Dengan adaptasi biologis yang di luar nalar, kehidupan di sini berevolusi bukan buat jadi gede, tapi buat bertahan dari tekanan penghancur dan kegelapan total. Dan hasilnya benar-benar mengerikan sekaligus keren abis. Mari kita kenalan sama beberapa penghuni Palung Mariana, para monster sejati dari dunia ekstrim ini. Nah pertama, yang paling ikonik namanya ikan pemancing atau anglerfish. Mukanya itu seperti seakan lagi ekspresi marah. Giginya kayak jarum berantakan dan yang paling gila, dia punya umpan bercahaya yang menjuntai dari kepalanya. Lampu alami ini hasil dari bakteri bioluminescent, dipakai buat narik perhatian mangsa di kegelapan dalam sana, Bray. Begitu mangsa deketin cahaya itu, langsung disergap. Setelah itu ada hiu goblin. Beneran, hiu kayak hasil eksperimen sains yang gagal total. Moncongnya panjang, pipih layaknya pedang, dan kulitnya lembek kemerahan kayak daging mentah, Bray. Dan yang paling bikin kaget, rahangnya itu bisa nembak keluar buat nyaplok mangsanya, Bray. Walaupun tampangnya ini preman banget, dia nggak bahaya buat manusia karena ya dia tinggal di kedalaman ribuan meter. Salah satu penemuan paling luar biasa adalah Mariana snailfish atau Pseudoliparis sweri. Ikan kecil, warnanya pucat, kelihatan rapuh banget. Nah gimana ceritanya nih makhluk lembek gini bisa hidup di salah satu tempat paling brutal di bumi? Rahasianya ada di tubuhnya yang hampir seluruhnya kayak jelly, tanpa sisik dan tulangnya super lentur. Dia nggak ngelawan tekanan, Bray. Dia justru membiarkan tekanan itu jadi bagian dari tubuhnya. Dia beradaptasi dengan cara nggak punya rongga udara sama sekali di badannya. Sesuatu yang bakal langsung remuk kalau ada di sana. Dan masih banyak lagi nih yang aneh-aneh.
ada namanya barley fish. Kalian bisa lihat otaknya dan matanya yang berbentuk transparan. Dan di sini bentuknya itu tabung ngadep ke atas. Semua dari balik kubah bening di kepalanya itu biar dia bisa ngintip siluet mangsa dari atas di tengah kegelapan. Ada juga yang bernama Amoeboda raksasa, sejenis krustasea mirip udang yang harusnya itu ukurannya cuma seujung kuku. Tapi di sini bisa tumbuh sampai 30 cm. Fenomena ini namanya gigantisme laut dalam, di mana beberapa makhluk di kedalaman ekstrim tumbuh jauh lebih besar dari kerabat mereka di perairan dangkal. Semua makhluk ini dengan penampilan alien mereka yang terkadang sering disebut monster sejati Palung Mariana. Mereka bukan ancaman buat peradaban. Mereka adalah bukti nyata betapa gilanya evolusi bisa bekerja. Kiamat yang mereka wakili bukanlah kiamat kehancuran, melainkan kiamat bagi pemahaman kita tentang batas-batas kehidupan dan biologi. Oke, monster biologis udah. Gimana dengan potensi kiamat geologisnya? Palung Mariana itu zona subduksi aktif. Dan jelas ini adalah wilayah seismik, Bray. Gempa sering terjadi di sini. Contoh pada April 2024 itu ada gempa berkekuatan 6,8 skala Richter pernah mengguncang wilayah tersebut juga. Tapi ada satu faktor kunci yang jadi pembeda besar, yaitu kedalaman hiposenternya. Gempa itu terjadi di kedalaman 241 km di bawah dasar laut. Ini adalah jenis gempa intraslab. Artinya gempanya terjadi di dalam lempeng yang lagi nyungsep, bukan di titik gesekan antar lempeng di permukaan. Analoginya, kalau seandainya kalian mematahkan penggaris di tengah-tengah, bukan di ujungnya, karena sumbernya itu super dalam. Energinya udah banyak banget yang layu pas nyampe dasar laut. Jadi nggak cukup buat ngegendong air laut untuk memicu tsunami besar. Inilah karakteristik utama dari ancaman geologis Palung Mariana atau Mariana Trench. Meskipun aktif, sebagian besar gempanya terjadi sangat dalam. Jadi potensi tsunami-nya relatif rendah untuk menyebabkan bencana global. Ditambah lokasinya yang terpencil banget di tengah Samudra Pasifik yang bikin gelombang tsunami kalaupun terbentuk bakal kehilangan banyak energi sebelum bisa mencapai daratan padat penduduk. Jadi kesimpulannya, kiamat dari Palung Mariana itu sebagian besar sifatnya spekulatif. Kiamat monster adalah fiksi yang terinspirasi dari makhluk-makhluk nyata yang emang aneh. Kiamat geologisnya meski nyata punya resiko sangat rendah. Ancaman Palung Mariana ini lebih merupakan ancaman bagi imajinasi kita sebagai manusia. Tapi gimana kalau ada ancaman yang sama sekali nggak spekulatif? Gimana kalau ada monster lain yang nggak terbuat dari daging dan gigi, melainkan dari tekanan tektonik murni yang terus menumpuk? Dan gimana kalau sarang monster ini nggak berada di ribuan kilometer di tengah samudra, melainkan cuma beberapa ratus kilometer dari pantai yang kita tinggali? Oke, sekarang udah puas kan ngomongin monster fiksi di tempat yang jauh sana. Sekarang kita pulang, Bray. Kita pulang ke halaman rumah belakang kita, tempat dimana monster yang asli lagi tidur pules. Monster ini itu nggak punya mata, nggak punya gigi, tapi dia lagi nyimpen energi yang setara ribuan bom atom. Namanya zona megatrust Jawa yang ada di sepanjang Palung Jawa dan beda banget sama ancaman Mariana Trench ataupun Palung Mariana. Ancaman dari palung ini sangat nyata, terukur, dan moncongnya mengarah langsung ke jutaan orang di pesisir selatan Jawa. Mari kita tinggalkan dunia spekulasi dan masuk ke dunia sains yang kebencanaannya itu benar-benar terjadi. Sekarang kita ada di perairan yang beda total, Samudra Hindia, tepat di selatan Pulau Jawa dan Bali dan Nusa Tenggara. Di bawah permukaan laut yang kelihatannya tenang dan jadi tempat wisata andalan, terbentang Palung Jawa atau yang juga dikenal sebagai Palung Sunda. Dengan kedalaman itu mencapai kurang lebih sekitar 7.400 meter, Bray. Palung Jawa adalah titik terdalam di Samudra Hindia. Emang nggak sedalam Mariana, tapi ada satu hal yang bikin dia jauh lebih berbahaya, yaitu lokasinya. Palung ini itu nempel banget sama salah satu pulau terpadat di muka bumi. Palung ini terbentuk karena lempeng Indo-Australia itu terus-terusan nyeruduk ke bawah lempeng Eurasia, tempat kita berpijak.
dengan kecepatan sekitar 6 hingga 7 cm per tahun. Kelihatannya pelan, coba kalian hitung selama 400 tahun. Nah, kalau udah 400 tahun itu udah geser sejauh 28 meter. Bayangin energi dari pergeseran sejauh itu kekunci. Jadi nunggu lepas, bray. Bayangin nekuk penggaris plastik, makin ditekuk makin banyak energi yang kesimpan. Dan kalian bisa ngerasain tegangannya. Suatu saat kalau kalian udah nggak kuat nahan, penggaris itu bakal patah atau lepas dengan keras. Nah, melepaskan semua energi yang tadi kalian simpen dalam sekejap, itu dampaknya akan sangat besar. Itulah yang lagi terjadi di zona megatrust Jawa. Selama ratusan tahun di beberapa segmen, lempeng-lempeng ini nggak meluncur mulus. Sebaliknya dia terkunci dan gesekannya terlalu kuat. Jadi lempengnya macet. Tapi dorongan belakangnya itu terus berjalan. Akibatnya energi yang luar biasa besar numpuk di area yang macet itu. Para ilmuwan nyebut area terkunci ini bernama seismic gap atau celah seismik yang sunyi dari gempa besar. Tapi kesunyian ini bukan pertanda baik, bray. Ini adalah kesunyian sebelum badai. Monster yang sesungguhnya adalah energi tektonik kolosal yang sedang menunggu waktu untuk dilepaskan. Dan ketika energi ini akhirnya terlepas, hasilnya gempa megatrust. Dan perlu kalian ketahui, ini bukan gempa biasa yang getarannya cuma beberapa detik. Ini adalah jenis gempa paling kuat di planet ini dengan potensi magnitudo mencapai 8,7, bahkan ada skenario model hingga 9,1. Sebagai perbandingan agar kalian tergambar, gempa dahsyat pemicu tsunami Aceh 2004 itu adalah gempa megatrust. Peristiwa itulah yang membuat mata dunia dan terutama kita akan kekuatan destruktif monster yang selama ini tidur di bawah laut kita, bray. Itu kan cuma teori, bang, cuma nakut-nakutin. Mungkin dari kalian ada yang mikir kayak gitu. Tapi gimana kalau gua bilang bahwa ancaman ini nyata dan buktinya ada? Jawabannya terkubur di dalam tanah pesisir selatan Jawa yang sekarang berhasil diungkap oleh para detektif geologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dan berbagai institusi lainnya, para ilmuwan ini nggak pakai terawang, bray, atau nggak ngasal. Mereka menggali ke masa lalu dengan melakukan penelitian paleo tsunami, mencari bukti fisik tsunami purba. Caranya gimana? Mereka ngebor tanah di rawa-rawa atau laguna di sepanjang pesisir selatan Jawa, ngambil sampel inti tanah vertikal. Mereka nyari anomali, sesuatu yang nggak seharusnya ada di sana, dan mereka menemukannya di berbagai lokasi yang terpisah ratusan kilometer. Dari Lebak di Banten, Pangandaran di Jawa Barat, sampai Cilacap dan Kulon Progo di Jawa Tengah di daerah Yogyakarta. Mereka nemuin pola yang sama dan mengerikan. Di antara lapisan-lapisan tanah rawa dan gelap, tiba-tiba ada satu lapisan pasir laut yang warnanya cerah, tebal, lengkap dengan cangkang-cangkang organisme laut bernama Foraminifera yang harusnya hidup tenang di dasar samudra. Lapisan pasir ini adalah sidik jari tsunami raksasa. Ini adalah TKP bencana purba. Gelombang tsunami yang dahsyat itu nyapu dasar laut, mengeruk materialnya, pasir dan makhluk-makhluk mikro di dalamnya. Terus ngelempar dan ngendapin material itu sejauh di daratan. Seiring waktu, endapan abnormal ini terkubur lagi sama tanah yang normal, mengawetkan bukti bencana itu selamanya. Dengan metode penanggalan karbon pada cangkang ataupun material organik di dalam lapisan itu, para ilmuwan bisa memperkirakan kapan peristiwa itu terjadi. Temuan mereka nunjukin pola yang bikin bulu kuduk berdiri. Tsunami raksasa tampaknya menerjang pantai selatan Jawa secara berkala. Bukti menunjukkan adanya siklus bencana dengan rentang waktu antar kejadian diperkirakan antara 600 hingga 800 tahun. Penelitian ini telah menemukan jejak tsunami purba yang terjadi pada rentang waktu beberapa ratus hingga ribuan tahun yang lalu. Dan yang terakhir diperkirakan terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Kalian bisa hitung sendiri, bray, kita udah masuk masa jatuh tempo. Dan ini bukti ilmiah yang nggak bisa dibantah. Monster megatrust di selatan Jawa itu nggak cuma nyata, tapi dia punya rekam jejak kekerasan. Pertanyaannya bukan lagi apakah itu akan terjadi, tapi kapan akan terjadi. Oke, sekarang bagian yang paling nggak enak. Seberapa besar kiamat yang bisa dilepaskan oleh palung Jawa? Berdasarkan data GPS yang mengukur pergerakan lempeng, energi yang terkunci, dan bukti-bukti tsunami purba tadi, para ilmuwan di BMKG dan BRIN telah membuat sejumlah model skenario terburuk.
Angkanya itu terus terang ya, sangat mencemaskan. Sebuah gempa megatrust dengan magnitudo 8,7 atau lebih di selatan Jawa dapat memicu gelombang tsunami dengan ketinggian mencapai 20 meter di beberapa titik. Bahkan ada model yang menyebut bisa lebih dari itu di beberapa area-area tertentu. Dan ini adalah skenario terburuk yang dimodelkan atau yang direncanakan. Coba berhenti sejenak dan bayangin, sebuah dinding air setinggi gedung 6-7 lantai itu bukan lagi ombak, tapi tembok air meluncur dari laut dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, secepat pesawat jet. Dan kalian pikir itu udah paling serem? Tunggu dulu, yang lebih mengerikan adalah waktu tiba gelombang. Karena lokasi zona megatrust itu dekat banget sama pantai, cuma sekitar 200-250 km. Waktu antara gempa dahsyat mengguncang dan terjangan gelombang pertama tiba di bibir pantai itu sangat singkat. Perkiraannya cuma sekitar 20-30 menit, Bray. Jadi itu adalah waktu yang sangat-sangat sempit untuk proses peringatan dini dan evakuasi massal jutaan orang. Dan siapa yang ada di jalurnya? Pesisir selatan Jawa, sebuah wilayah yang terus berkembang dengan pesat. Dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Jawa Timur yang dihuni oleh puluhan juta orang. Jutaan rumah, sekolah, pasar, hotel, villa, serta infrastruktur super strategis seperti bandara internasional, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Semuanya ada di dalam zona bahaya merah. Inilah skala yang sebenarnya dari kiamat yang tersimpan di palung Jawa. Dan ini bukan tentang makhluk aneh di kegelapan, Bray. Ini tentang kekuatan alam paling merusak yang kita tahu, yang mengancam salah satu wilayah terpadat di planet ini. Kepala BMKG itu udah berulang kali bilang di berbagai forum kalau ancaman ini nyata dan bukan isapan jempol. Dan kesiapsiagaan harus jadi prioritas nomor satu. Ancaman dari palung Jawa adalah ancaman eksistensial. Monster palung Jawa nggak perlu kita imajinasikan, Bray. Datanya ada di peta seismik para ilmuwan. Buktinya terkubur di sepanjang pantai kita. Dan energinya detik ini juga terus menumpuk di bawah kaki kita. Sekarang kita kan udah nyelam nih ke dua jurang terdalam di bumi. Kita udah berhadapan dengan dua jenis kiamat yang bedanya itu kayak langit dan bumi. Sekarang waktunya kita jawab pertanyaan utama dengan jujur dan tanpa basa-basi. Palung Mariana atau Mariana Trench versus Palung Jawa. Mana yang menyimpan kiamat lebih besar? Di satu sisi kita punya palung Mariana, Bray. Kiamatnya adalah kiamat imajinasi, kiamat misteri, kiamat rasa penasaran. Ancaman monsternya ada di ranah fiksi ilmiah. Meskipun terinspirasi oleh makhluk-makhluk nyata yang luar biasa aneh dan menakjubkan, ancaman geologisnya berupa gempa memang ada dan bisa berkekuatan besar. Tapi ada tapinya nih. Sifat gempanya itu cenderung sangat dalam atau intralab dan lokasinya super terpencil di tengah samudra membuat potensi dampaknya bagi peradaban manusia sangat-sangat minim. Palung Mariana adalah simbol agung tentang betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang planet kita sendiri. Horor, tapi horornya itu kosmik, yang jauh dan abstrak. Di sisi lainnya, kita punya palung Jawa, kiamat yang disimpan jauh lebih dari kata spekulatif. Dia nyata, dia terukur, dan didukung oleh tumpukan bukti ilmiah yang solid dan gak bisa dibantah sedikit pun. Monsternya adalah zona megatrust yang sedang meregang, mengumpulkan energi untuk gempa paling dahsyat, dan sejarah membuktikan lewat sidik jari paleo tsunami bahwa monster ini pernah melepaskan amarahnya berkali-kali di masa lalu, dan potensi kehancurannya sangat jelas dan terarah. Tsunami raksasa yang mengancam nyawa jutaan orang di salah satu pesisir terpadat di dunia. Dalam waktu respon yang sangat singkat, ancaman dari palung Jawa bukanlah ancaman bagi imajinasi, melainkan ancaman langsung bagi eksistensi dan kehidupan manusia. Jadi ketika kita jajarin ya keduanya, jawabannya jadi sangat jelas dan gak perlu diperdebatkan lagi. Kiamat palung Mariana atau Mariana Trench itu kayak nonton film horor monster dan seru, bikin tegang, menakutkan untuk dipikirkan. Tapi setelah film selesai ya udah kita pulang dan tidur nyenyak. Sedangkan kiamat palung Jawa itu kayak dokter yang nunjukin hasil ronsen ke kita dan bilang ada bom waktu nih di dalam tubuh kamu. Kita nggak tahu nih kapan meledak. Nah setelah itu kita tahu bahwa
bomnya ada di sana. Dan ini adalah bahaya geologis yang telah diidentifikasi oleh para ilmuwan dan pemerintah sebagai salah satu resiko bencana alam terbesar bagi Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikit pun, Palung Jawa menyimpan kiamat yang jauh lebih besar, lebih nyata, dan lebih mendesak bagi kita semua. Pada akhirnya, perbandingan antara Palung Mariana atau Mariana Trench dan Palung Jawa ngajarin kita satu pelajaran yang sangat penting. Terkadang, monster paling menakutkan itu bukanlah makhluk bergigi tajam yang sembunyi di kegelapan abadi ribuan kilometer jauhnya. Terkadang monster yang paling menakutkan adalah kekuatan alam yang sunyi, yang prosesnya berjalan sangat lambat selama ratusan tahun, yang tersembunyi dengan tenang tepat di bawah kaki kita saat ini, Bray. Tempat di mana kita tinggal saat ini, berlibur ataupun mencari nafkah. Nah, sedangkan Palung Mariana atau Mariana Trench akan selamanya jadi simbol misteri dan keajaiban bagi planet kita. Tapi Palung Jawa adalah pengingat yang keras dan nyata bahwa kita hidup di planet yang sangat dinamis dan jujur aja terkadang berbahaya. Ancaman megatrust dan tsunami bukan kalau, tapi kapan. Dan ini adalah bagian dari realitas geologis hidup di Indonesia. Ini bukan alasan untuk panik, tapi ini adalah panggilan untuk waspada dan bersiap. Dengan ilmu pengetahuan, teknologi peringatan diri, dan edukasi yang masif, dan latihan mitigasi bencana yang rutin, kita bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan monster ini. Dan kita mungkin nggak bisa nih mencegah itu terjadi, tapi kita bisa meminimalkan dampak yang terpenting, menyelamatkan nyawa. Karena ancaman terbesar bukanlah apa yang ada di kedalaman samudra, melainkan ketidaksiapan kita di daratan. Terima kasih udah nonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Maharu pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.